Kadang hidup mulai bergeser arah tepat saat kita berhenti memaksa penjelasan ke orang lain. Berhenti membela diri, mulai memperhatikan saja. Diam bukan tanda menyerah, melainkan memilih arena yang lebih hening untuk meraih kemenangan. Di keheningan itu, kita akhirnya mendengar suara yang selama ini tenggelam. Logika, intuisi, dan hati yang terlalu lama terkubur di bawah tekanan untuk selalu terlihat sibuk. Fokus pada diri sendiri bukan egois, tapi bentuk tanggung jawab paling murni. Karena semakin kamu paham siapa dirimu, semakin sedikit tenaga terbuang untuk membenarkan diri di mata orang lain. Banyak orang jatuh bukan karena kurang pintar, tapi karena terbelah antara jadi diri sendiri dan jadi apa yang dunia inginkan. Bicara lebih sedikit bukan berarti kehilangan pengaruh. Justru sebaliknya. Di era semua orang berebut didengar, yang bisa menahan kata malah memancarkan aura misterius. Keheningan menciptakan jarak, dan disitulah wibawa lahir. Psikologi sosial bilang, orang yang jarang buka suara sering dilihat lebih terkendali dan berwibawa. Diam adalah bahasa eksklusif bagi mereka yang sudah lelah membuktikan apapun. Diam juga memberi ruang bagi disiplin dan konsistensi. Hasil besar lahir dari rutinitas kecil yang dijalani tanpa banyak omong. Setiap langkah sunyi membangun kekuatan yang tak perlu diumbar. Dan di perjalanan itu, kamu akan sadar, melepas orang beracun bukan kehilangan, tapi pembebasan. Ruang pikiranmu bukan tempat sampah emosi orang lain. Hidup tak perlu keras kepala untuk tampak tangguh. Kadang keheningan adalah perlawanan paling elegan terhadap dunia yang doyan berteriak. Jadi biarkan hasil yang bicara. Biarkan ketenanganmu jadi peringatan bagi mereka yang masih haus pengakuan. Tonton sampai habis. Jangan sampai ketinggalan inti rahasianya. Subscribe biar kita terus saling mengingatkan lewat sudut pandang yang menenangkan. Yuk, mulai. Musik. Poin 1. Kenapa fokus pada diri sendiri adalah investasi terbaik? Hidup terasa ramai bukan karena dunia terlalu gaduh, tapi karena kita menampung suara-suara yang bukan milik kita. Suara pembanding, suara ekspektasi, suara penilaian. Semua berebut tempat di kepala sampai kita lupa arah sendiri. Bukan karena tak punya tujuan, tapi karena mata terlalu sering melirik hidup orang lain. Kita hidup di budaya pembuktian. Segalanya harus dipamerkan, kerja, prestasi, bahkan kebahagiaan. Padahal tidak semua pertumbuhan butuh penonton. Yang paling berharga sering lahir di ruang pribadi yang tak tersentuh sorotan. Rasa gelisah muncul saat hidupmu terlalu diarahkan keluar. Apa kata orang? Apakah aku sudah cukup? Padahal penentu utama bukan jawaban mereka, tapi seberapa jujur kamu menatap diri sendiri. Stukisme bilang, kendalikan yang bisa dikendalikan, pikiran, sikap, keputusanmu. Sisanya, biarkan mengalir. Penelitian psikologi modern setuju. Teori social comparison menjelaskan kita sering menilai diri pakai ukuran orang lain, terutama saat patokan internal hilang. Hasilnya, merasa kurang meski secara objektif, sudah baik. Bukan gagal, hanya salah pakai meteran. Ironis, semakin keras berusaha terlihat sukses, semakin jauh dari ketenangan batin. Pencapaian sejati bukan soal siapa lebih cepat, tapi siapa tetap jernih di tengah lomba dunia. Saat fokus beralih ke dalam, niat, arah, keseimbangan, energi jadi efisien, tak lagi tercecer. Bayangkan lari sambil menoleh ke kanan kiri, ritme buyar, tapi fokus pada langkah sendiri. Kecepatan orang lain tak lagi relevan. Fokus bukan menutup diri, tapi memusatkan daya pada yang bisa digerakkan. Hidup jadi ringan bukan karena masalah hilang, tapi karena energi tak terbelah. Fokus pada diri sering dikira egois. Padahal kebalikan. Saat kamu paham kebutuhanmu, berhenti hidup dari opini orang, kamu jadi versi stabil. Manusia stabil memberi ketenangan, bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga lingkungan. Ajaibnya, saat benar-benar fokus inward, dunia luar ikut menyesuaikan. Orang tak sejalan menjauh, peluang selaras muncul. Bukan hukum tarik-menarik mistis, tapi logika. Pikiran jernih lebih peka mengenali arah tepat. Banyak yang tersesat bukan karena jalan salah, tapi karena terlalu sibuk lirik arah orang lain. Lelah tanpa sebab, itu tanda hidupmu terlalu bising oleh hal tak esensial. Diam jadi strategi bertahan, memberi ruang pikiran merapikan diri. Fokus pada diri bukan menutup telinga dari dunia, tapi memilih frekuensi yang layak masuk kepala. Dunia akan selalu menilai,
Tapi kamu punya kuasa memilih suara mana yang boleh tinggal. Kadang pelajaran terbesar bukan mempengaruhi dunia, tapi tidak ikut terseret arusnya. Saat kamu menenangkan diri, suara batin muncul kembali. Berbisik, bukan berteriak. Kamu tak perlu terlihat untuk berarti. Ketenangan lahir dari keselarasan pikiran dan tindakan. Fokus pada diri adalah penghormatan pada waktu dan energi. Bukan penolakan dunia, tapi persiapan memberi makna pada dunia. Orang yang kenal diri lebih bijak memberi, tahu batas, arah, kapan berhenti. Bagaimana kalau tertinggal? Siapa yang tentukan ritme hidupmu? Kedamaian bukan di kecepatan, tapi kesadaran. Berhenti kejar pengakuan, bangun ketenangan. Saat fokus pada diri, hidup bergerak ke arah benar, bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu berhenti melawan arus. Pada akhirnya, fokus pada diri adalah tanggung jawab, bukan pelarian. Proses mengenali batas kendali, terima ketidaksempurnaan, tumbuh tanpa diumumkan. Yang kuat tak berisik, tenang, teguh, tahu jalannya benar. Di tengah hiruk pikuk modern, ketenangan adalah kemewahan sejati. Poin 2. Mengapa bicara lebih sedikit justru menghasilkan dampak lebih besar? Pernah merasa semakin banyak menjelaskan, semakin sedikit yang mengerti? Atau semakin keras membela diri, semakin dalam salah paham? Di titik itu, sadar, bukan volume kata yang bikin orang percaya, tapi ketenangan sikap dan konsistensi tindakan. Kita hidup di era semua orang merasa wajib bicara, pendapat, perasaan, pembenaran, bahkan hal remeh. Tapi semakin banyak suara, semakin sulit dengar makna. Semakin banyak bicara, semakin kabur kejujuran. Paradoks, manusia ingin didengar agar merasa eksis, tapi semakin keras terlihat, semakin hilang substansi. Diam sering lebih kuat dari ribuan kata, memberi ruang makna bernapas. Riset komunikasi, yang tahu kapan berhenti bicara lebih dihormati. Dalam meeting bisnis, yang tenang dan hanya bicara saat perlu sering dilihat lebih kompeten. Psikologi sosial, jeda diam tunjukkan pengendalian diri tinggi, kekuasaan halus tanpa pembuktian. Budaya kita memuja yang vokal, pendiam sering disalahartikan kurang pede atau ambisi. Padahal sejarah bilang lain. Pemimpin besar, pemikir dalam, negosiator ulung jarang dikenal karena banyak omong. Mereka tahu kapan bicara, kapan diam. Orang yang terlalu sering bicara kehilangan nilai kata, murah, mudah ditebak. Yang jarang bicara, setiap kalimat ditunggu, berbobot. Dorongan terus bicara sering dari takut, dilupakan, dianggap tak relevan. Tapi diam juga menakutkan. Pikiran tersembunyi jadi terdengar jelas. Kita lihat diri tanpa panggung. Berapa percakapan yang sebenarnya tak perlu? Berapa klarifikasi lahir dari kecemasan, bukan niat baik? Kejelasan sejati lahir dari tindakan, bukan penjelasan panjang. Contoh, di fitnah, reaksi alami ingin balas. Tapi yang tahu kebenaran tak tergesa. Waktu dan konsistensi bicara lebih keras. Diam bukan kalah, tapi sadar penjelasan tanpa penerima sadar hanya buang tenaga. Diam adalah kecerdasan emosional. Tahu kapan keluarkan energi, kapan simpan. Tidak semua situasi layak ditanggapi. Tapi diam punya sisi rapuh. Ada diam dari takut atau luka. Bedanya, damai setelah diam kekuatan, gelisah kelelahan menyamar. Neurologi, diam tingkatkan fokus, turunkan stres, perbaiki koneksi neuron kreativitas memori. Ide besar lahir dari hening, bukan debat. Spiritual, kata bawa energi. Bicara tak perlu sebarkan energi sia-sia. Menahan kata, menahan energi, ciptakan fokus. Logika, terus bicara buka ruang interpretasi orang lain. Diam, kendali penuh persepsi. Pepatah, diam adalah emas, benar, tapi butuh kedewasaan menanggung beratnya. Bayangkan dua orang berselisih, yang keras emosional versus yang tenang mendengar. Siapa lebih kuat? Yang tak bereaksi berlebih. Era kebisingan anggap eksis dari seberapa banyak bicara komentar. Keheningan dianggap aneh. Padahal kecerdasan sosial langka. Semakin sedikit bicara, semakin orang perhatikan, manusia penasaran pada yang tak banyak jelaskan diri. Latih, sadari niat tiap kata, kebaikan atau ego. Jeda 2 detik sebelum jawab. Biarkan tindakan bicara, hasil nyata lebih kuat dari penjelasan. Berbicara sedikit bukan jadi pendiam, tapi pilih kata sadar.
Kata adalah energi, terarah, hasil besar. Diam tak langsung bikin dimengerti, tapi bikin tenang. Dari ketenangan, keputusan tepat lahir. Biarkan dunia ribut, buktikan dengan diam berisi, langkah pasti, hasil bicara sendiri. Yang tahu arah tak punya waktu jelaskan tiap langkah. Poin 3. Cara mengabaikan hal negatif tanpa jadi mati rasa. Ada saat dunia terasa bising berlebih, opini dari segala arah, tiap tindakan punya juri. Pertanyaan muncul, gimana caranya tak tenggelam? Manusia mudah tersentuh negatif karena negativity bias, otak waspada ancaman. 1 komentar buruk butuh 5 pujian untuk seimbang. Jadi mengabaikan bukan matikan rasa, tapi ubah tanggapan. Sering terjebak reaksi spontan, kritik, marah, bela diri. Habisnya, kosong, menyesal, stokisme. Tidak semua pancingan emosi layak direaksi. Tapi diam, ikhlas jika hanya tekan emosi, bisa numpuk racun. Mengabaikan bijak, sadar emosi muncul, tapi tak biarkan kuasai tindakan. Seperti lihat sungai deras dari tepi, tahu ada, tapi tak lompat. Media sosial bikin sulit, budaya citra bahagia, rentan negatif karena takut dihakimi. Riset, terima emosi negatif, bukan hindari, bikin lebih resilient. Lihat, akui, biarkan lewat seperti awan. Cara praktis. 1. Kenali pemicu, ejekan, penolakan. 2. Jeda, tarik napas, jeda detik turunkan amigdala. 3. Alihkan fokus ke yang bisa dikendalikan, pikiran, tindakan, makna. Tapi tidak semua negatif diabaikan. Ketidakadilan butuh respons. Stoik ajar lawan dengan jernih, bukan amarah. Kelelahan emosional, berhenti peduli karena lelah, bukan bijak. Bedanya, damai penyembuhan. Takut sakit lagi, luka belum selesai. Tanda ikhlas, ingat masa lalu tanpa gejolak dada. Saraf, pikiran negatif tak terselesaikan lepas kortisol berlebih, kelelahan. Insomnia, refleksi penting, hadapi luka, katakan, kau tak tentukan arahku lagi. Orang sering jelekkan bukan benci, tapi tak tahan lihat ketenanganmu. Mengabaikan, aku tak main di level itu. Realistis, tak selalu mudah. 1 komentar bisa rusak mood. Tak apa, manusia merasakan. Tak perlu sempurna. Bangun dari ribuan momen kecil tak bereaksi. Tak balas pesan provokatif, tak komentar demi pintar, fokus kerja ketimbang drama. Keheningan, perlindungan. Setiap tak bereaksi, ambil kembali kendali. Hidup tak bebas negatif, tapi kamu bisa tak hidup dari dalamnya. Biarkan opini berhenti di telinga, tak masuk hati. Keheningan, kekuatan tertinggi, bukan dunia tenang, tapi kamu tak terguncang. Poin 4, kekuatan disiplin dan konsistensi yang bekerja dalam diam. Pernah merasa hidup jalan di tempat meski sudah usaha, atau iri lihat orang lain maju? Bedanya, disiplin dan konsistensi. Tak glamor, tapi pondasi terkuat. Kebebasan bukan lakukan apa saja, tapi kendali diri. Tanpa itu, keinginan jadi perbudakan halus. Disiplin batasan yang beri kebebasan sejati dari impuls. Stoik, kebebasan atur batin, tak diperintah nafsu. Tapi disiplin tanpa makna jadi penjara. Butuh disiplin sadar, tumbuh dari pemahaman, bukan paksa. Seperti pelukis latihan karena cinta proses. Era instan bikin sabar langka. Otak cari kepuasan cepat. Ingin tubuh ideal tapi malas olahraga. Padahal proses besar dari hal kecil membosankan. Riset, 66 hari bentuk kebiasaan stabil. Tapi kebanyakan nyerah minggu kedua. Bukan tak mampu, tapi tak sabar. Budaya narasi cepat sukses tipu kita. Lihat pencapaian orang di layar. Lupa perjuangan diam mereka. Konsistensi hal kecil tanpa henti. Contoh, 15 menit baca tiap pagi, setahun 15 buku. Yang tunggu waktu sempurna stuck di halaman 1. Otak tolak penderitaan pendek, perubahan berat di awal, tapi disitulah karakter lahir. Alam ajar, bintang muncul tiap malam, ombak tak henti, pohon tumbuh pelan. Kekuatan dari kontinuitas. Tapi disiplin berlebih bisa racun, hilang sisi lembut, jadi mesin. Disiplin sehat beri ruang istirahat, tahu kapan dorong berhenti. Reset, disiplin hindari godaan sebelum muncul, ciptakan sistem.
Rutinitas jering saat motivasi hilang. Gagal konsistensi? Bukan malas. Mungkin terlalu bising distraksi. Disiplin butuh sunyi refleksi. Mulai dari mengapa, ubah dari harus jadi ingin. Bangun langkah kecil realistis. Setiap tepati janji kecil perkuat kepercayaan diri. Hidup ubah dari ribuan keputusan kecil. Orang hebat kerja meski tak semangat, hasil dari kebiasaan terjaga. Disiplin tunjukkan sisi malas takut, tapi latih lampaui batas. Bukan tekan diri, tapi merdekakan dari keadaan. Jangan tunggu semangat, disiplin saat tak ingin. Tiap langkah kecil pondasi impian. Konsistensi kerja diam, bentuk karakter, nasib. Hidup butuh keteguhan, bukan perfect. Disiplin, cinta tenang pada masa depanmu. Poin 5. Mengapa harus lepaskan orang beracun? Ada saat sadar bukan lingkungan luar yang kuras tenaga, tapi orang yang dipertahankan. Katanya peduli, tapi buat hati sempit. Bertahan kekuatan atau ketakutan? Manusia bertahan di tempat sakit karena kenangan harapan. Banyak percaya bisa perbaiki. Orang lain ubah jika cukup sabar. Trauma bonding. Siklus sakit harapan bikin otak anggap sakit cinta. Budaya memuja pengorbanan. Cinta sejati bertahan apapun. Tapi jarang ajar cinta diri juga cinta. Meninggalkan bukan menyerah, tapi pilih sehat. Survei. 60% bertahan hubungan tak sehat karena takut sendirian. Takut lebih kuat dari logika. Berapa lama bujuk diri akan berubah? Perubahan dari batas, bukan sabar. Batas pagar lindung, bukan dinding pisah. Stoik, kendali yang bisa, lepaskan sisanya. Tak ubah perlakuan orang, tapi pilih tetap atau pergi. Melepaskan, sadar berhenti serahkan kendali emosi. Rasa bersalah muncul, bagaimana kalau salah? Tapi jika harus yakinkan itu cinta, mungkin keterikatan, bukan cinta. Bayang pegang bara, tahan karena takut hilang cahaya. Lepas, ruang cahaya hangatkan tanpa bakar. Pasca lepas, hidup ringan, emotional capacity recovery. Energi dulu buat bertahan kini buat tumbuh. Tak selalu akhiri dramatis, kadang jarak untuk lihat jernih. Dua rusak bisa sembuh jika sama-sama mau ubah. Sulitnya bukan kehilangan orang, tapi versi diri dulu yang percaya bisa selamatkan. Disitulah bebas mulai. Berhenti selamatkan yang tak mau diselamatkan, selamatkan diri. Perpisahan kadang pintu pulang ke versi terbaik. Melepaskan pilih hidup sehat, sadar, damai. Cinta sejati kembalikan ketenangan batin, bukan hilangkan diri. Poin 6. Bagaimana kebiasaan kecil ciptakan kesuksesan besar? Perubahan besar sering dari hal sederhana. Tulis 3 baris pagi, jalan 10 menit malam, diam daripada reaksi. Banyak cari lonjakan motivasi, habis di tengah. Butuh kestabilan tindakan kecil. Neuropsikologi, 66 hari kebiasaan otomatis. Konsistensi seperti tetes air bentuk batu. Contoh, 15 menit rencana pagi, 3 bulan pikiran teratur. Tak panik. Bukan waktu tambah, tapi pandang ubah dari reaktif ke terencana. Neuroplastiki, pengulangan kecil kuatkan jalur saraf kontrol fokus. Tapi jebakan, sibuk rutinitas hilang makna. Business trap, refleksi wajib, otak suka familiar, bahkan jika sakit. Ketidaknyamanan awal, tanda tumbuh. Konsistensi ubah realitas. Kesempatan muncul karena siap. Kebiasaan kecil cermin integritas. Kesetiaan tanpa saksi. Saat jadi identitas, tak lagi paksa. Kesuksesan akumulasi pilihan kecil. Stoik, kendali hari ini, pikiran, tindakan, kebiasaan. Hal kecil selaras, hidup bergerak benar. Poin 7. Nikmati kesendirian untuk pertumbuhan sejati. Ada fase sunyi jadi rumah. Bukan sepi, tapi ruang dalam berbicara. Takut sendirian, takut hilang koneksi. Padahal di situ bangun koneksi terpenting dengan batin. Reset, waktu sendirian sadar tingkatkan kejernihan keputusan. Manfaat muncul jika dipilih, bukan dipaksa. Bayang pilih diam untuk dengar suara dalam yang kalah bising. Refleksi lahir, percakapan lembut pikiran hati. Tak butuh nasihat luar, cukup duduk, dengar napas, jujur perasaan. Tapi bedakan, kesendirian tumbuh dari kesadaran, kesepian dari ditinggal. Stoik, bebas saat terkendalikan luar, termasuk butuh orang lain agar berharga.
Nikmati bersama tanpa hilang diri. Sendirian tanpa kekurangan. Banyak temukan kekuatan saat berhenti cari pengakuan. Baca, renung, jalan tanpa tujuan. Reset. 15 menit refleksi hari tingkatkan strategis. Kurangi stres 20%. Sunyi pemulihan. Tak semua siap hening. Isi suara buatan hindari kecewa pertanyaan hidup. Tapi disitulah perubahan mulai. Nikmati kesendirian bukan menjauh dunia, tapi kembali dengan jernih. Seperti busur tarik mundur sebelum panah jauh. Tanpa tarik sejenak, tak ada tenaga langkah kuat. Kapan terakhir benar-benar sendiri tanpa gangguan? Coba, sunyi hidup, berbicara bahasa jiwa tenang. Nikmatilah sebagai hak, temukan diri tanpa topeng. Kebahagiaan bukan selalu punya seseorang, tapi berdiri tegak sendirian tanpa hilang arah. Saat nyaman hening, dunia tak menakutkan, rumah ada di dalam diri. Kesimpulan, kendali sejati ada di ruang antara kejadian dan tanggapanmu. Hidup tak sepenuhnya diatur, ada yang kendalikan, ada yang terima. Di celah antara apa terjadi dan bagaimana tanggapi, itulah kendali sejati. Banyak salah paham kendali, paksa segalanya sesuai rencana. Padahal, atur batin tetap tenang di kekacauan. Stoik, penguasaan batin, pikiran, emosi, keputusan sadar. Reset, perceived control bikin hadapi stres lebih baik, fokus proses, bukan hasil. Pernah rencanakan detail, tapi tak terduga muncul marah kecewa? Wajar, tapi marah bikin lebih kendali atau hilang? Lepas sebagian kontrol lebih kuat, fokus perkuat yang bisa ubah. Kendali bukan pasif, aktif di ruang realistis. Pilih sadar, tahu kapan juang berhenti. Reset, keseimbangan rencana penerimaan produktif, jarang burnout, cepat pulih. Jadi manusia sadar, atur diri dulu. Kebijaksanaan mulai saat berhenti tuntut dunia ubah. Tanya, bagaimana aku selaras dengan hidup? Tak perlu sempurna untuk berdaya. Tahu arah, kapan maju, diam. Tinggalkan like kalau kamu suka, komen kalau kamu berhasil mengubah diri kamu lebih baik, dan subscribe kalau kamu ingin saya membantu merubah pola pikir kalian semua lebih baik. Keheningan sering tindakan terkuat, tak bereaksi latih kendali. Hidup tak kendalikan penuh, tapi kuasa cara jalani. Itu cukup. Batin tenang, dunia tak berisik. Taklukkan diri, cukup menang. Kendalikan, tapi jangan berlebih. Biarkan kejutan. Arah benar sering muncul saat berhenti lari, mulai dengar dari dalam.